Peringatan World Report on Vision di tahun 2019 melaporkan terdapat 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan. Perhimpunan Dokter Mata Indonesia pada 2017 menyebut jika 81,2% ini mengalami katarak. Umumnya terjadi pada lanjut usia dengan rentang usia maksud kami di atas 50 tahun. Gangguan katarak ini tidak disadari menyerang mata seiring pertumbuhan usia secara perlahan. Jika tidak ditangani dengan baik dan cepat, kita bisa mengalami kebutaan, pendengar. Nah, tentunya kita akan cari tahu lebih lanjut dalam program acara Ala Dokter pada siang hari ini, pendengar, dengan tema mengenal lebih dekat katarak, penyebab, gejala, dan juga penanganannya. Bersama narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Jember, yaitu beliau Dr. Bagas Kumoro, SPM. Baik, selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Lia. Baik, alhamdulillah diberikan kelancaran untuk bisa hadir di Studio Pro 1, nggih. Di tengah-tengah kesibukan jenengan masih menyempatkan waktu kali ini untuk mengedukasi masyarakat. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dokter. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi saya Dr. Bagas Kumoro, spesialis mata. Sehari-hari dinas di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Saya masuk Jember sejak 2005 hingga sekarang. Sebenarnya sudah purna tugas tapi masih diperbantukan. Jadi karena harus mengajar calon-calon dokter. Gitu. Baik, cukup singkat ya tentunya perkenalan di siang hari ini. Baik, dokter, kita akan membahas lebih lanjut kaitannya yaitu mengenal lebih dekat katarak. Baik penyebab, gejala, dan juga penanganannya seperti itu. Masyarakat ini perlu diedukasi, dokter, kaitannya dengan apa sih sebenarnya katarak dan bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi penglihatan seseorang. Mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya katarak pada mata itu adalah hal yang wajar kita alami. Jadi semua orang akan mengalami dengan bertambahnya usia, ya, terutama usia-usia di atas 50 tahun ke atas. Namun demikian tidak hanya faktor usia, ya, ada katarak yang terjadi bayi baru lahir. Itu bisa terjadi katarak kongenital karena mungkin waktu masa kehamilan ibunya sakit, nah kemudian ada kuman yang memasuki ke mata bayi sehingga lahir sudah terjadi katarak. Atau mungkin pasien dengan sakit diabetes mellitus, ya, itu juga komplikasinya ke katarak. Atau mungkin trauma roda paksa, mungkin kena shuttlecock, kena bola tenis, kena paku, kena pancing, itu juga akan menimbulkan katarak yang disebut katarak traumatika. Nah, tapi secara umum, ya, apabila tidak terjadi apa-apa itu usia lanjut, ya, jadi memang tidak semua mengalami pada usia 50, kadang-kadang umur 70 baru mengalami. Atau kita tidak sempat mengalami katarak, kita sudah dipanggil oleh Allah. Nah, katarak ini yang penyebab kebutaan tersering juga, ya, terutama di daerah tropis di mana paparan sinar matahari itu sering terjadi. Seperti kita di Indonesia, mungkin di Afrika, di India, dibanding dengan kalau di negara 4 musim di Eropa, gitu ya. Nah, karena itu paparan sinar ultraviolet ini, ya. Nah, di negara kita yang agraris ini memang banyak terjadi pada para petani, nelayan, ya, yang sering paparan sinar matahari. Sehingga kadang-kadang belum sampai umur 50 sudah muncul katarak, ya. Jadi katarak ini suatu kekeruan pada lensa. Jadi Allah menciptakan dua lensa mata itu normal jernih, ya. Nah, kalau ada kekeruan itu akan mengganggu penglihatan. Nah, mengganggu penglihatan tapi tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Ya, jadi tetap kabur meskipun pakai kacamata. Ya, seringkali kan periksa, dok saya sudah gonta-ganti kacamata di optik ini, optik itu, tapi tetap kabur. Nah, setelah kita periksa, ternyata ada kekeruhan di lensanya. Nah, baru kita bilang, nah Bapak, Ibu, ini sudah mulai ada kekeruan, sudah ada katarak. Jadi ukuran lensa kacamata berapapun ukurannya tidak bisa dipakai. Nah, nanti kalau sudah tebal, katarak ini harus dioperasi karena tidak ada obatnya, begitu. Dan operasinya sebetulnya tidak sakit. Nah, jadi saya ibaratkan kalau ibu pernah melahirkan nggak normal? Pernah. Nah, sakit melahirkan itu dibandingkan ke operasi. Kalau bapak kan sudah pernah dihitan ini, ya. Nah, dihitan lebih sakit.
daripada operasi katarak. Jadi operasi katarak itu sekarang dengan teknik yang baru tidak perlu rawat inap, ya. Jadi setelah operasi boleh pulang, boleh rawat jalan. Nah, gitu ya. Jadi dengan ilmu perkembangan teknologi kedokteran, sekarang itu operasi tidak seperti dulu. Dulu ada jahitannya, sekarang tanpa jahitan sudah ya. Jadi tanpa jahitan. Jadi karena itu Bapak Ibu, untuk katarak ini bukan hal yang menakutkan lagi, ya. Karena semua dibiayai oleh BPJS. Nah, ya, termasuk mungkin kalau tidak di cover BPJS ini Pak Bupati kan sudah mendeklar ya. Jadi semua yang ber-KTP Jember, nah dimanapun sakit akan di cover oleh BPJS ya. Nah, monggo mungkin ini ada kesempatan waktu untuk periksa ke rumah sakit terdekat, memang rujukannya ke puskesmas. Nanti dokter puskesmas akan meriksa, akan menjelaskan, Bu, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Nah, nanti di sana akan diperiksa oleh dokter spesialis mata. Mungkin itu yang Mbak Lia yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal yang lain. Iya. Kita sebenarnya juga mengundang pendengar ini dokter yang mungkin ingin bertanya atau memiliki keluhan tertentu kaitannya dengan katarak ini, bisa bergabung di line telepon 33652. Pendengar, kita buka line teleponnya hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat tentunya. Baik, dokter, kita masih membahas kaitannya dengan katarak ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebenarnya untuk usianya bukan hanya bisa menyerang lansia, tetapi bahkan bayi yang baru lahir pun ini bisa terdeteksi seperti itu. Baik, nah ini yang gejala awal yang perlu diwaspadai ini selain mengalami keruh seperti itu, apa saja dokter? Mungkin gejala-gejala lain yang menyertai seperti itu. Jadi penyakit katarak itu ada dua, gejala subjektif dan objektif. Gejala subjektif itu yang dirasakan pasien. Jadi pasien datang ke kita biasanya dengan keluhan kabur. Nah, kemudian selain kabur, biasanya pakai kacamata itu enak, kalau sekarang sudah nggak enak. Terus kemudian kabur, apa bisa nggak pakai kacamata? Nah, kemudian kita periksa objektif ya, objektif kita periksa, ternyata ada kekeruhan. Jadi keluhan utamanya pasti kabur, ya kabur. Nah, kalau pada bayi kan nggak bisa mengeluh kabur ya. Jadi hanya ibunya ibunya melihat, loh ini mata bayi ini kok ada putih-putih di tengah ini. Di manik mata ada putih-putih. Nah, dia curiga. Kemudian diperiksa ke dokter. Nah, baru kita periksa. Kemudian kita cerita ke ibunya, Ibu, ini bayi ibu ini menderita katarak kongenital. Nah, ini harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi, nanti akan timbul komplikasi. Apa itu komplikasinya? Misalnya matanya juling. Nah, kalau juling kan sulit diobati. Atau kabur terus, kabur yang nggak bisa dikoreksi dengan kacamata. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi keluhan utamanya kabur, Mbak. Sering kalau tidak datang kita kabur nih. Iya, saya dulu pernah ngalami. Waktu itu saya masih umur berapa ya? 25. Terus saya kalau kalau pusing itu, Dok, kalau pusing dia tidak bisa diobati, tidak bisa sembuh. Ya, kalau pusing itu sudah pusing terus sampai saya tuh mengeluarkan air mata. Nah, setelah itu dibawa ke Selfun Anwar ya, Malang ya. Itu dicangkok. Kemudian? Ya, Pak Dokter. Iya. Enggak, kami mendengarkan. Itu dicangkok, setelah dicangkok ya kok hilang pusingnya itu. Jadi bola mata itu diangkat. Iya. Akhirnya saya tidak pernah pusing sampai sekarang itu. Alhamdulillah. Itu apa mempengaruhi ke saraf kepala atau gimana, Dok? Iya. Oke. Terima kasih. Itu hanya ada, Dok, mohon penjelasannya, Dok. Iya, baik. Terima kasih dengan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya juga lupa dengan Bapak siapa. Monggo silakan. Ya, jadi dengan Bapak Rahmat di Situbondo. Bapak Rahmat Situbondo. Baik. Jadi keluhan Bapak pusing itu kan di kepala ya. Tadi kemudian mata dibawa ke Saiful Anwar, kemudian dicangkok. Dicangkok itu berarti tentu diambil. Ini ada dua ya, cangkok kornea namanya ya, transplantasi kornea. Nah itu biasanya memang ada dua, memang dia masih bisa melihat atau sama sekali tidak bisa melihat ya.
Nah, keluhan Bapak ini pusing terus, tapi begitu di istilahnya dicangkok, mungkin dioperasi diambil bola matanya, hilang pusingnya. Nah, mungkin penyebab pusing ini dari mata Bapak yang sakit, ya, dari mata. Memang ada pengaruhnya karena apa? Bola mata kita itu ada saraf mata namanya ya, saraf optik itu berhubungan langsung dengan otak. Nah, itu nervus opticus itu berhubungan dengan otak. Jadi kalau mata kita sakit, misalnya infeksi, itu pasti ikut sakit kepala, mempengaruhi ke otak. Nah, barangkali Pak Rahmat itu sedang mengalami sakit mata yang agak berat, sehingga dirujuk ke Saiful Anwar dari Situbondo, kemudian dilakukan operasi cangkok. Nah, gitu ya Pak Rahmat ya. Memang ada hubungannya Pak Rahmat ya, sakit mata dan pusing kepala, nggih. Oke, baik. Itu kira-kira seperti yang tadi ditanyakan, apakah akan berpengaruh nantinya dalam jangka waktu ke depan itu, dokter? Ya, jadi pengaruhnya itu kan kalau pasien sudah dijangkau mungkin sudah tidak bisa melihat ya karena sudah diambil bola matanya. Nah, sekarang tinggal satu mata ini yang masih baik. Nah, itu harapannya karena tinggal satu mata, kalau sakit mata segera diperiksakan. Jangan seringkali kan mengobati sendiri nih. Iya, betul, beli betul. obat sendiri ke apotek. Nah, apotek seringkali memberikan obat tanpa resep. Harusnya obat ini harus dengan resep. Nah, ini juga edukasi terhadap apotek ya, agar kalau ada pasien yang langsung membeli obat, dijelaskan bahwa ini obat ini harus dengan resep dokter, harus periksa dulu supaya tidak terjadi komplikasi yang berat. Kalau sudah komplikasi berat, tidak bisa diobati lagi dan pengaruhnya nanti akhirnya tidak kelihatan. Jadi anjuran saya ke Pak Rahmat yang mungkin tinggal satu mata itu kalau sakit ya misalnya mata merah balon, segera periksa ya, jangan mengobati sendiri gitu ya. Baik, dokter, kembali lagi ke katarak. Ini sebenarnya ada tingkatan atau semacam stadium gitu dalam katarak, ada apa nggak sebenarnya? Betul, dokter? ya jadi gini Mbak Lia, jadi untuk stadium itu mereka yang mengalami katarak karena degenerasi usia ya, namanya katarak senilis ya. Nah, jadi katarak karena usia tua. Nah, itu ada stadiumnya ya. Pertama stadium insipien atau imatur. Jadi keruh tapi masih tajam, kelihatannya masih bagus. Nah, mungkin masih bisa dikoreksi dengan kacamata. Kemudian masuk ke stadium imatur. Nah, ini mulai terganggu ini penglihatannya. Nah, kacamata sudah mulai nggak bisa lagi. Kemudian stadium matur. Nah, ini sudah mateng ini. Istilahnya sudah tebel, kekeruannya tebel. Nah, kalau sudah tebel ini yang harus dioperasi ya, harus dioperasi supaya tidak ada komplikasi. Kemudian kalau sudah matur, lebih matur lagi, prematur. Wah, ini bahaya, sudah timbul komplikasi. Komplikasinya apa kalau tidak dioperasi katarak? Bisa timbul glaukoma. Glaukoma itu penyakit tekanan mata tinggi. Oh, begitu. Ya. Jadi beda katarak dengan glaukoma ini berbeda ya, dokter? Berbeda, betul. Jadi kalau glaukoma itu suatu penyakit di mana tekanan bola mata tinggi. Nah, tekanan bola mata tinggi itu bisa diakibatkan dari kataraknya. Nah, gitu ya. Jadi karena katarak tidak ada obatnya dan harus operasi, maka masyarakat yang mengalami katarak segera diperiksakan dan harus diputuskan kalau misalnya yang sudah matur harus dioperasi supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Sebab kalau sudah terjadi glaukoma itu sulit diobati, meskipun diobati untuk menurunkan tekanan, tapi kalau gangguannya di saraf mata sudah kena sulit. Ya, jadi sulit. Kalau stroke mungkin masih bisa diobati ya, bisa tadinya lumpuh bisa berjalan, tapi kalau mata kalau sudah sampai buta nggak bisa lagi dipulihkan. Itu pada glaukoma ya. Okay. Dokter, katarak ini sebenarnya bisa sembuh tanpa bisa atau tidak sembuh tanpa operasi? Tidak bisa. Tidak bisa, harus melalui prosedur itu. Betul, ya? Betul, jadi harus dioperasi. Artinya harus indikasi kalau sudah matur tadi ya, sudah tebel ya. Kalau masih belum matur, masih diatasi dengan kacamata, pakai kacamata saja tidak apa-apa. Nah, obat-obat yang beredar itu sebenarnya bukan untuk menjernihkan lensa yang sudah keruh. Jadi bukan untuk kataraknya, mungkin hanya untuk memperpanjang supaya tidak cepat-cepat keruh. Nah, gitu ya. Jadi kan banyak ini obat-obat yang ini katarak untuk katarak, padahal sebetulnya itu tidak menyembuhkan ya, tidak menyembuhkan. Ini kaitannya dengan operasi, dokter.
Kapan waktu yang tepat untuk melakukan operasi katarak ini? Adakah syarat-syarat tertentu begitu? Biasanya kan kalau orang melakukan operasi itu kan ada persyaratan tertentu atau mungkin ada waktu yang dibutuhkan gitu loh untuk bisa melakukan sebelum melakukan proses operasi itu. Iya, betul. Terima kasih Mbak. Ya, jadi untuk katarak sendiri itu ada persiapan operasi memang ya. Yeah. Syaratnya atau indikasinya adalah pasien sudah merasa terganggu sekali penglihatannya. Gangguan penglihatan yang tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Nah, kemudian kita periksa, oh ya ini kataraknya sudah tebal, harus operasi sudah ini ya. Yang kedua, tidak ada penyakit lain yang nanti mengganggu. Jadi misalnya pasien ini ada katarak ya, tapi ada kencing manisnya. Nah, jadi misalnya kalau kencing manisnya di atas 200 ya, gula darahnya di atas 200 gram persen itu harus diobati dulu oleh dokter penyakit dalam atau dokter umum bisa juga ya. Nah kalau sudah turun di bawah 200 baru bisa dioperasi. Yang kedua tekanan darah juga begitu, tidak boleh tinggi, tidak boleh di atas 200 juga ya. Jadi harus diobati dulu tekanan darahnya diturunkan, kemudian gula darahnya juga diturunkan, nah baru dilakukan operasi. Kemudian juga tidak ada infeksi, matanya tidak merah, ya tidak pelean. Nah, jadi benar-benar harus putih, bersih gitu ya. Tidak ada infeksi, ya, tidak ada infeksi. Gula darahnya bisa diturunkan, tekanan darah diturunkan. Nah, baru kita lakukan operasi begitu. Kalau boleh tahu dokter, dampak dari kenapa harus karena kan kadang kita bertanya korelasinya apa seperti itu. Ini kan mata. Sedangkan yang harus ditekan ini dari sisi kondisi-kondisi yang lain gitu loh, hal-hal yang lain seperti itu. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kami karena kami sebagai orang awam kenapa harus korelasinya begitu antara mata, kemudian operasi dilakukan harus menurunkan tekanan darah terlebih dahulu dan lain sebagainya. Memang dampaknya apa sih dokter? Iya, bagus ini pertanyaannya bagus ini Mbak ya. Jadi pada waktu kita melakukan operasi ya, kalau untuk kencing manis, jadi pasien dengan kencing manis itu gangguannya akan di semua organ ya. Dan dia terutama akan mengganggu penyembuhan. Ya. Jadi kalau ada luka gitu, dia lama sembuhnya, kadang tidak sembuh-sembuh. Misalnya ada luka borok di tungkai gitu, kadang-kadang kan tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau operasi gula darahnya tinggi, nanti ini luka operasinya tidak sembuh-sembuh kalau tinggi. Nah, itu korelasinya begitu. Karena dia gula darah tinggi itu kan bisa menyerang ke pembuluh darah, bisa menyerang mata menyebabkan kebutaan, menyerang ke telinga menjadi tidak mendengar, ke otak menjadi stroke, ya, ke jantungnya menjadi berhenti, ke paru-paru jadi sesek. Jadi diabetes ini sangat sebetulnya penyakit serius yang sangat menakutkan ya, kalau tidak terkendali. Yang kedua tadi tekanan darah ya. Nah, tekanan darah kalau tinggi pada saat kita operasi itu nanti perdarahannya banyak jadinya. Nah, itu akan mengganggu kita saat operasi. Karena itu harus diturunkan, dikontrol. Yang kontrol siapa? Dokter jantung. Itu ya. Jadi untuk tekanan darah tinggi yang tepat, yang betul harus diobati dokter jantung. Kalau gula darah tinggi, kencing manis yang tepat harus diobati oleh dokter penyakit dalam. Nah, itu korelasinya. Jadi karena itu syarat sudah itu, kalau tinggi nggak boleh, nggak berani juga dokter mata operasi. Itu. Nah, mungkin dengan informasi yang sudah diberikan pada siang hari ini pandangannya bagi masyarakat kita yang akan melakukan operasi dengan keluhan tertentu ini bisa lebih hati-hati seperti itu nggak dokter ya. Jadi memang kalau memang ada beberapa pantangan yang harus dilakukan, yaitu ya diupayakan begitu agar proses operasi ini berjalan dengan lancar seperti itu. Baik. Nah, dokter, ini kalau boleh tahu, operasi katarak ini berapa lama sih proses pemulihannya? Iya, bagus. Jadi kalau proses operasinya sendiri kan tidak lama ya. Nah, jadi kurang lebih 15-20 menit gitu ya. Karena dengan anestesinya lokal gitu ya. Dan tidak butuh banyak tenaga, tidak butuh banyak obat ya. Kemudian setelah operasi, pasien boleh rawat jalan. Rawat jalan. Kemudian kita resepi obat-obat tetes mata, kemudian untuk mengurangi sakit nyerinya, kemudian ada kasa steril. Nah, itu kita edukasi, nanti tiap pagi diganti nih perbannya, gitu ya. Tiap pagi mungkin sekitar 3-4 hari gitu. Nah, nanti kontrol, sudah nggak ada apa-apa,
udah dibuka perbannya. Aktivitas seperti biasa. Jadi kalau misalnya sholat ya sujud rukuk sudah boleh ya, kemudian wudhu sudah boleh kena air gitu ya. Cuman mungkin sementara tidak boleh angkat berat. Cuman orang tua kan angkat beratnya seberapa sih? Gitu ya. Nah misalnya gitu ya. Kalau untuk operasi katarak sendiri ini sebenarnya ada efek samping nggak sih, Dok? Atau mungkin resiko atau efek samping dari operasi katarak itu Iya, sebenarnya betul, ada? betul. Jadi semua operasi itu ada komplikasi ya, ada risiko. Jadi baik itu dengan bios umum maupun bios lokal ya. Pertama risikonya infeksi. Nah, jadi kalau lingkungannya tidak bersih, alatnya tidak steril, nah itu bisa terjadi infeksi. Yang kedua perdarahan. Nah kalau di mata perdarahannya kecil karena memang pembuluh darahnya kan kecil, jadi risiko perdarahannya kecil. Mungkin kalau di bios umum harus perlu darah untuk transfusi. Nah, kalau di mata tidak perlu, gitu ya. Itu risikonya. Kemudian risikonya lagi kalau misalnya sudah operasinya sudah baik nih ya, sudah seminggu sudah kontrol sudah bagus. Kalau dia tahu-tahu kena trauma ya, mungkin cucunya dia lagi baca cucunya nabrak kena mata yang baru operasi, nah itu bisa kena trauma, risiko jadi risikonya mungkin lensanya salah letak dan sebagainya gitu. Terus kebersihan dari pasien ini harus diedukasi. Jadi kalau mengobati tangannya harus cuci tangan dulu ya, misalnya sehari 6 kali atau 5 kali 2 tetes gitu ya, harus cuci. Nah demikian juga waktu mau mengganti perban harus cuci tangan. Jadi kebiasaan cuci tangan harus sesering mungkin memang ya, supaya tangan yang bersih ini tidak membawa kuman, memasukkan kuman ke mata gitu ya. Baik. Ini perlu disosialisasi juga ke masyarakat kita bahwa kadang cuci itu seperlunya aja, terus tidak menggunakan sabun gitu, Dokter. Nah, ini edukasi betul. Jadi cuci tangan menggunakan sabun ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jangan biarkan tangan kita itu hanya dialirin air saja, karena sebenarnya yang membunuh kuman itu dari sabunnya sendiri gitu, Dokter. Baik. Ini kan sebenarnya semua penyakit itu kan bisa dicegah gitu, Dokter. Sebenarnya apakah ada kaitannya gaya hidup maupun pola makan terhadap resiko katarak ini sebenarnya? Ya, bagus, ini pertanyaan bagus. Karena kita hidup di daerah tropis di mana paparan sinar matahari yaitu sinar ultraviolet tinggi, maka diharapkan jangan malu-malu pakai kacamata gelap. Kalau di siang hari ya. Nah, kadang-kadang kan sering malu nih bapak petani ya, bapak nelayan kok pakai kacamata gaya ini. Iya betul. Padahal bukan gaya, padahal itu untuk melindungi mata kita terhadap paparan sinar matahari supaya nggak cepet-cepet terjadi katarak gitu. Kalau itu terjadi ya biarlah nanti usia 60 70 gitu. Nah, jangan 40 sudah katarak misalnya gitu ya. Terus yang kedua juga kalau untuk bapak-bapak jangan merokok. Nah, ini yang sering ya dilupakan. Merokok itu tidak hanya menyerang paru-paru dan jantung, tapi asapnya ini mengganggu penglihatan, baik perokok aktif maupun pasif. Oh begitu. Iya. Saya baru tahu. Nah ini jadi jangan diremehkan ya. Jadi seringkali kan diremehkan ini. Merokok nggak apa-apa, nggak kelihatan, yang penting jantungnya nggak apa-apa kan gitu ya seringkali. Betul. Itu sering kali gitu. Nah ini saya himbau ya, sebaiknya sudah tinggalkan merokok ya, cari minuman yang sehat ya, minum susu apa gitu ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kontrol ya, kontrol gula darah dan tekanan darah. Nah apalagi kalau sudah usia 40 tahun ke atas ini penting deteksi dini kencing manis dan hipertensi. Sebab apa? Ini nanti akan berpengaruh ke mata, akan mempercepat timbulnya kekeruan katarak atau mungkin komplikasi ke retina saraf mata. Nah, jadi komplikasinya ke mata itu kemana-mana. Iya, tidak hanya ke katarak saja, tapi retina ini lebih parah lagi nanti. Kalau sudah kena sulit diobati, dioperasi juga tidak bisa. Gitu. Jadi harus Bapak Ibu harus sadar untuk memeriksakan diri, jangan nunggu keluhan. Saya itu tidak pernah pusing kok. Tahu-tahu diperiksa 200 tensinya. Nah, ini kan memang tidak ada keluhan itu tidak menjamin bagi kita sehat. Ya, itu sehat. Tahu-tahu diperiksa, wah ini harus pasang ring. Nah, ya, misalnya, saya itu tidak pernah nyeri dada, tensinya normal baik. Tapi setelah diperiksa betul, teliti,
harus pasang ring ini ada sumbatan. itu. Ini kan sering kali Ini terjadi ya. sering kali. Karena itu harus membudayakan untuk memeriksakan diri walaupun tidak ada keluhan gitu. Okay? Baik, dokter. Ini kalau untuk penggunaan itu kan tadi sudah dibahas bahwa sinar matahari ini atau sinar ultraviolet matahari ini berbahaya bagi mata. Yeah. Nah sekarang kalau penggunaan gadget nih, dokter, ini apakah juga akan dapat memicu atau memperparah kondisi katarak? Iya. Jadi sekarang gadget ini kan sudah sudah ibaratnya bagian dari hidup ya. Yeah. Kalau dulu kita sekolah diharuskan banyak membaca buku misalnya. Kalau sekarang mungkin searching, mencari, tanya Google, itu ya karena tugas-tugas pakai komputer, pakai gadget itu. Sebenarnya monitor komputer maupun HP itu ada efek flicker, itu melelahkan, ya, melelahkan mata. Bukan langsung menyebabkan katarak, enggak, ya, tidak menyebabkan katarak. Katarak itu yang utama tadi ultraviolet. Jadi sinar monitor komputer ya apapun yang atau termasuk HP itu tidak menyebabkan katarak, tapi menyebabkan kelelahan mata dan itu nanti akan berpengaruh pada pemakaian kacamata. Mungkin ukurannya bisa bertambah gitu. Nah, kalau dulu kan kita kalau ini pakai kacamata mesti arek pinter iki. Senengane moco iki. Iya. Kalau sekarang kan enggak jaminan ya. Iya betul. Ya pakai kacamata kan belum tentu pinter Betul. Karena ini sering main game ini. Sering main game ini ya. Apalagi Misalnya, kalau pas lampunya dimatikan gitu. Betul, itu yang harus diwaspadai ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya putra itu jangan segan-segan untuk menegur. Ya, ada saatnya main HP misalnya hari Minggu aja, hari lain enggak. Nah, itu harus tegas ini. Kalau enggak nanti kita orang tua susah sendiri. Betul. Susah sendiri gitu ya. Iya. harusnya anak manut orang tua, ini malah orang tua manut sama anak seperti itu. Betul. Baik, dokter, ini kan sudah di sesi-sesi akhir ini. Mungkin ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh kami gitu, pendengar gitu, untuk bisa merawat mata agar tidak sampai mengalami katarak. Kalau perlu tidak sampai mengalami katarak seperti itu. Kalaupun memang sudah ada tanda-tanda seperti itu, tetapi tips ini tidak agar tidak memperparah kondisi katarak seperti itu. Mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar kita. Iya, bagus, ini pertanyaan yang bagus. Jadi karena katarak itu normal terjadi pada manusia karena faktor usia. Jadi kita harus tahu penyebabnya tadi ya. Pertama tadi kan paparan sinar matahari ya. Nah, karena itu tips untuk menghindari supaya tidak kena paparan, Bapak Ibu harus suka atau rajin memakai kacamata di tempat yang banyak sinar matahari, di luar rumah, ke pasar, pergi nyetir atau apa gitu ya. Yang kedua untuk Bapak jangan merokok. Itu ya, jangan merokok. Yang ketiga harus kontrol kesehatan, tekanan darah, gula darah, ini sangat berpengaruh pada kesehatan mata ya. Kemudian juga yang harus diwaspadai itu kalau ada terjadi trauma ya, misalnya trauma maupun infeksi, itu harus segera periksa ya. Jangan mengobati sendiri. Nah, mungkin yang terakhir adalah jangan mengobati sendiri kalau sakit mata, meskipun kelihatannya sepele. Sakit mata merah, beli Insto, Roto, mungkin itu hanya efeknya mencuci mata. Karena apa? Obat-obat itu kan bisa dibeli tanpa resep. Iya. Ya, nah, kalau hanya habis sepeda motoran merah, habis mandi kan juga merah, habis nangis merah, kan merah semua. Tapi kan bukan penyakit. Nah itu kalau ditetesi itu hanya untuk mencuci. Tapi kalau sakit beneran, nah ini harus diperiksakan, ya, supaya obatnya tepat dan tidak timbul efek samping, komplikasi. Kalau beli sendiri, ngobati sendiri, ya itu yang ditakutkan, nanti ada katarak, ada glaukoma dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu tipsnya ya. Baik. Dokter, sudah di penghujung waktu. Tadi tips sudah diberikan. Kali ini closing statement, monggo silakan, dokter. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, pendengar yang saya hormati, untuk katarak ini tidak perlu takut ya terhadap penyakitnya. Yang kedua, tidak perlu takut operasi kalau memang sudah terjadi katarak. Mungkin nanti bisa dijelaskan pada kakeknya, neneknya, ibunya, atau saudaranya yang mengalami katarak.
karena komplikasinya akan berat, nggak bisa diobati dan penglihatan makin jelek terus. Kemudian yang 3 harus rajin kontrol kalau punya sakit darah tinggi, gula tinggi, ya. Kemudian harus pakai kacamata hitam. Nah, itu sudah wajib. Dan untuk Bapak sekali lagi tinggalkan rokok. Nah ya, tinggalkan rokok. Mungkin itu Mbak tips. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di sini. Selamat menjalani rutinitas kembali dokter. Insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda seperti itu. Selamat menjalani rutinitas dokter. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Lia. Sama-sama.